Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak Ibu dosen, Pak Agung dan juga Ibu Nilam, asisten dosen dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rebecca Alma. Di sini saya dari kelas Sistem A dengan NPM 210665360. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan ataupun tutorial untuk UDU HR dengan detail rekrutmen dan juga personal administration. Oke, jadi pada tahapan kali ini, artikel ini kami akan membahas mengenai modul rekrutmen di UDU 16 yang dapat mengoptimalkan mengenai proses rekrutmen di suatu perusahaan, termasuk panduan praktis untuk mengelola data pelamar secara efektif. Kurang lebih fitur-fitur utamanya seperti evaluation, untuk menilai kandidat, lalu juga ada modul employee, dan juga proses rekrutmen detailnya nanti kami akan bahas di bawah ini. Oke, pertama di sini rekrutmen. Tahapan pertama bisa kita lakukan untuk login sebagai manajer HR. Di sini sebagai manajer HR itu ada Hana dengan email yang sudah ditentukan di soal, itu hana@gmail.com dengan password A. Lalu setelah login, kita sudah masuk. Kita akan mengaktifkan modul rekrutmen yang akan kita gunakan nantinya. Di sini bisa terlihat ya kalau misal rekrutmen di sini sudah installed, yang artinya sudah aktif, maka tampilannya akan seperti berikut. Lalu kita bisa pilih modul ataupun opsi employees, lalu kita ke menu configuration seperti di navbar di atas ini, lalu pilih job position yang berada di section rekrutmen tersebut. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa klik new, lalu kita bisa buat job position manager accounting dan finance, lalu kita isi ataupun lengkapi field yang tersedia dengan ketentuan yang diberikan soal. Kita bisa isi sesuai ketentuan seperti berikut, bisa disesuaikan mulai dari deskripsi pekerjaan, tugas utama, keterampilan, dan juga title dari job position-nya. Di sini memang formatnya demikian. Lalu step yang kelima, kita bisa buat job application berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan. Pertama, kita terlebih dahulu ke modul rekrutmen, lalu pilih menu application dan klik by job position. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada job position. Lalu kita bisa cari job position dengan title Manager Accounting dan Finance NPM yang sudah seperti di atas ya. Lalu kita klik tombol yang bertuliskan Zero New Application. Untuk NPM di sini bisa disesuaikan dengan milik kita masing-masing. Lalu kita klik tombol New untuk membuat application baru. Ya, kita lihat di sini ada new. Terus setelah itu kita diminta untuk membuat 2 application sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini ada uh, aplikan 1, lalu juga ada aplikan 2 bisa disesuaikan dengan tampilan ataupun screenshot seperti berikut. Lalu pastikan kedua aplikan tersebut sudah berada di daftar aplikan terhadap posisi tersebut. Kita lihat di sini ada initial qualification, ada 2 ya yang sudah dibuat tadi, aplikan 1 dan aplikan 2. Kurang lebih ada di posisi paling kiri di sini ya. Lalu setelah tampilan job position manager accounting dan finance pada modul rekrutmen sudah berhasil, tampilannya seperti berikut. Lalu kita asumsikan bahwa kedua pelamar tersebut sudah berhasil lolos tahap screening. Maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan sebagai role manager itu melanjutkan proses rekrutmennya dengan mengubah status. Nah, status yang diubah dari initial qualification, kalau misalnya sudah lolos tahap screening, kita akan masukkan ke first interview dengan cara di drag. Jadi tadi ada 2 ya di sini, kita drag masing-masing hingga berpindah ke baris first interview seperti berikut. Lalu sebagai staff recruitment, kita harus melakukan proses interview. Dengan demikian kita harus login sebagai staff recruitment. Di sini sebagai harus kita login. Nah, kita juga perlu membuat jadwal dengan pelamar dan mengirimkan email untuk melakukan interview dan tes psikologi. Nah, kita bisa setelah login sebagai
staff recruitment, kita masuk ke modul rekrutmen, lalu pilih job position yang sebelumnya sudah dibuat. Kita klik di sini ada titik 3 ya. Lalu kita pilih schedule interview. Nah, kita klik schedule interview, lalu kita klik opsi new dan buat jadwal interview sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Nah, kalau sudah, kita bisa kirimkan jadwal interview ke email kepada pendaftar. Lalu kita klik email dan klik tombol send, maka email sudah terkirim. Lakukan hal yang sama untuk pelamar yang kedua. Nah, ternyata dalam asumsi kita ini ataupun case kita, pelamar 1 dan 2 ini berhasil lolos tahap psikologi dan interview dengan manajer HR sebelumnya, yaitu Hana. Oleh karena itu, sebagai staff recruitment, kita perlu ubah atau tandai meeting interview HR menjadi done. Di sini ada mark as done. Kalau sudah, kita bisa klik untuk memberikan feedback untuk kedua pelamar tersebut. Itu feedback-nya di sini Anda lolos tahap selanjutnya atau bisa dengan parafrase lainnya. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan untuk kedua pelamar tersebut, tampilannya seperti berikut. Lalu kita login lagi sebagai manajer HR karena kita harus mengubah status pelamar untuk tahap ke berikutnya, yaitu second interview. Tadi kan dari paling kiri, terus kita ke first interview, sekarang ke second interview. Lakukan hal yang sama, yaitu dengan di drag. Oke, selanjutnya sebagai staff recruitment, kita juga harus membuat jadwal meeting baru untuk melakukan second interview. Kurang lebih tahapannya sama untuk pelamar pertama dan pelamar kedua seperti sebelumnya. Lalu setelah mengikuti meeting sebagai staff recruitment, kita harus tandai lagi kalau misalnya interviewnya sudah selesai, jadi kita harus klik mark as done dan berikan feedback untuk kedua pelamar tersebut. Nah, untuk kasus kita, ternyata pelamar yang pertama itu gagal pada tahapan interview user, sehingga feedbacknya juga harus disesuaikan, seperti mohon maaf, sudah berhasil ke tahap selanjutnya dan tetap menyemangatinya, ataupun bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, karena pelamar pertama gagal pada interview user dan proses rekrutmen tidak bisa dilanjutkan, maka sebagai manajer accounting, kita perlu mengubah status pelamar satu itu dengan membuat reviews reason gitu. Nah, jadi kita harus login dulu sebagai user yang sesuai pastinya. Nah, setelah itu kita bikin reviews reason seperti berikut. Itu ada di recruitment, configuration, lalu reviews reason. Kita buat reviews reason sesuai dengan skenario penolakan kita, seperti kayak belum memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. Terus mungkin bisa lebih didetailkan lagi terkait pemahaman perangkat lunak akuntansi ataupun bidang perusahaan kalian. Terus habis itu jika sudah akses pelamar milik pelamar satu, terus kita ubah statusnya menjadi reviews dengan button reviews di kiri atas ya. Nih. Terus kita pilih review season yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti itu nanti akan ada sebuah sign ataupun tanda di ujungnya kalau ini reviews. Seperti berikut. Nah, setelah kita mengikuti meeting, pelamar 2 berhasil melewati interviewnya dengan user. Nah, maka sebagai manajer HR, kita perlu mengubah status pelamar 2 ke tahap selanjutnya, yaitu kontrak proposal. Nah, kita juga perlu perhatikan ya bahwa di sini usernya sebagai Hana, yaitu manajer HR, karena dialah yang mempunyai ranah untuk mengubah status. Lalu kita sebagai tim HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji pelamar. Gaji yang ditawarkan oleh tim HR adalah 20 juta. Sebagai manajer HR, kita perlu mengubah proposed salary sesuai dengan tawaran tersebut. Nah, tampilannya bisa diikutin untuk di sini. Proposed salary-nya di sini kita 20 juta. Terus pelamar kedua menerima proposal salary, terus sebagai manajer HR kita menerima application atas aplikan kedua dengan opsi kontrak signed dan status pun akan berubah menjadi hired. Di sini bisa terlihat kalau misalnya yang tadi beda ya, kalau misalnya reviews itu merah, kalau ini jadi hired.
Terus pelamar kedua akan bergabung ke perusahaan pada 1 bulan setelah tanggal lab. Lalu kita harus ubah lagi jadwal meetingnya sesuai dengan ketentuan. Kurang lebih tahapannya sama. Dengan titik 3 tersebut, kita klik schedule interview, lalu isi lagi sesuai dengan ketentuan soal. Lalu kita masuk ke dalam konteks personal administration. Setelah kita sudah mendapatkan employee sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, as a manager HR, kita perlu mendaftarkan pelamar kedua menjadi employee perusahaan kita, yaitu PT kita. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Ya, untuk personal administration, kita pilih modul employees, kita klik new dan isi field employee sesuai dengan ketentuan pelamar kedua. Kita perlu perhatikan bahwa kita login sebagai Hana, manager HR. Terus setelah itu kita mengisi data karyawan. Ternyata pimpinan perusahaan menyatakan akan memecah departemen accounting dan finance. Nah, dilakukan pemisahan departemen ini untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda. Dengan demikian, kita perlu bikin lagi departemen baru bernama accounting. Kita bisa klik departments dan new, terus kita ubah data departemen aplikan kedua yang sudah menjadi karyawan dari accounting dan finance ke accounting only. Jadi accounting aja. Gitu. Kita bisa ubah. Terus kita bisa buka departemen accounting NPM kita dan pastikan kalau pelamar kedua ini sudah terdaftar sebagai bagian dari departemen tersebut. Bisa kita lihat di sini accounting aja. Dari format namanya departemen NPM, accounting NPM. Dan di sini lihat bahwa dia sudah terdaftar di bagian departemen tersebut. Oke, lalu untuk tahapan selanjutnya di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan yang bisa diakses di medium saya, yaitu Rebecca Barimbing. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.